cara menumbuhkan iman tuh begitu, ya kan? Harus disaksikan, harus dibagikan kepada orang lain, baru bisa bertumbuh. Kalau dipendam sendiri nggak bakal bertumbuh. Shalom Sobat PJ Media, kembali lagi bersama kami, saya sendiri PhD Steven Tarigan dan dengan PhD Brevio Wibowo. Seluruh kitab Yohanes ingin menunjukkan kepada kita, ya, kepada pembacanya, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias, ya PhD Brevio. Nah, banyak pertanyaan yang diajukan, tapi saya ambil ada 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita, PhD Brev. Yang pertama, ya, sekarang ini kalau kita ketahui, ya, terkhususnya bagi kalangan kita, banyak orang yang dengan mudah ketika kita menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, mereka mudah berterima nih PHDPF. Tapi di kalangan yang lain atau di beberapa orang, ketika kita menceritakan keilahian Kristus, kemesiasannya, bahkan mujizat yang telah dia lakukan, masih banyak orang yang susah untuk berterima, bahkan menolak daripada Yesus. Apa kira-kira pandangan mereka, ya? Atau bagaimana caranya agar kita boleh menyatakan kemesiasan Yesus Kristus itu agar boleh berterima PHDP? Oke, terima kasih dari Sansewa. Jadi kita lihat dari zaman Yesus Kristus pun, ketika Yesus melakukan mujizat, banyak yang percaya, Iya. banyak yang percaya. Tapi juga di lain sisi ada juga yang tetap nggak mau percaya. Contohnya kayak ahli Taurat, orang Farisi, mereka nggak mau, menolak, ya. Dan itu juga terjadi sampai dengan sekarang ini, Pak. Dan orang-orang, ada yang ketika kita kabarkan tentang Yesus, ada yang mereka langsung, wah iya ternyata begini, dan akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi banyak juga yang masih nggak mau untuk percaya. Nah, kira-kira kenapa itu? Kita hubungkan, kalau kita lihat dengan situasi ketika Yesus masih melayani dunia ini, dimana kita ambil saja sampelnya ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, mereka nggak percaya sama Yesus, padahal Yesus buat mujizat di sini, di sana, bahkan membangkitkan orang mati. Ahli-ahli nujum, orang-orang pintar, mereka nggak bisa membangkitin orang mati, yang udah busuk apalagi. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah kenapa bisa terjadi ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak percaya, ya? Ini terkait dengan kebutaan rohani mereka, kebutaan rohani mereka yang membuat mereka nggak mau percaya dengan Yesus. Kenapa mereka bisa buta rohani? Mereka mengandalkan logika mereka bahwa Mesias itu salah satunya membebaskan mereka dari penjajahan, sama kayak contohnya Musa, ya, membebaskan Israel dari Mesir. Ya. Nah, mereka berharap Mesias yang akan datang pun ya sesuai dengan keadaan mereka, membebaskan mereka dari Roma. Ya, mereka mengharapkan satu Mesias yang mempunyai jabatan tinggi mungkin, ya. Iya, jadi raja buat mereka. Nah, itu menggunakan logika mereka. Ya, jadi mereka mengandalkan logika sehingga nggak berterima dengan ketika kita berbicara tentang Yesus, kita mengandalkan iman kita, ya kan? Yang berbahagialah kalau tidak melihat namun percaya. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini, kalau kita lihat media-media sosial, ya, aplikasi-aplikasi di handphone kita sudah banyak menyebarkan mengenai ilmu pengetahuan, mengenai keagamaan, ya, bahkan seluruh dunia ini sudah banyak di dalam handphone kita, ya. Bahkan banyak sumber-sumber yang kita dapatkan pada era ini yang memberikan pandangan kita semakin luas, bahkan mengenai daripada kemesiasan itu sendiri. Namun sebagai orang Kristen, ya, kita mempercayai bahwa Alkitab adalah standar daripada pengetahuan, dan Alkitab ini harus yang menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, sebagai pertanyaan nih PhD, bagaimana nih cara kita agar pandangan kita tetap membuat Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi, meskipun mungkin sekarang ini banyak yang menyatakan bahwa ada pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab, ya. Mungkin banyak orang yang lebih mengerti ketika dia membaca satu berita di handphone daripada mempelajari akan Alkitab langsung, ya. Bahkan mereka yang lebih mengerti apa yang dijelaskan oleh media-media sekarang ini daripada dengan membaca Alkitab sendiri. Nah, bagaimana cara kita supaya Alkitab ini tetap menjadi otoritas tertinggi kita? Baik. Terima kasih, Edison Stephen. Ya, ini menarik ini karena kita
temukan fenomena ini di kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak orang ketika belajar sekolah sahabat pun lebih suka lihat dari YouTube contohnya, Iya, benar. ya, atau dari seperti kita sekarang ini ya. Tetapi yang menjadi menarik adalah orang-orang menjadi terpisah dari kitab suci, ya kan? Semakin kita dekat dengan era digital Iya, kita iya. sekarang ini, kita semakin terpisahkan dari kitab suci. Walaupun mungkin ada Ada Alkitab kitab juga ya di HP di dalam kita, ayat. tapi apakah waktu penggunaan Alkitab lebih banyak di HP kita atau daripada media sosial kita? Ya, pasti media sosial paling Ya, lebih banyak daripada kita menggunakan Alkitab di HP kita. Nah, sedangkan kita tahu setan itu cara-caranya adalah luar biasa, ya. Cara-cara halus yang didekatkan kepada kita sehingga kita nggak merasa kita melakukan hal yang salah. Salah ya. Padahal dikit demi sedikit setan sedang menjauhkan kita dari otoritas kitab suci, Setuju. ya kan? Kita jadi udah jarang baca Alkitab contohnya, udah nggak lihat Alkitab lagi untuk apa. Nah, bagaimana ini harus kita tanggulangi atau kita atasi ya? Ini kita harus balik lagi bahwa motif kita percaya sama kitab suci itu apa? Ya kan? Tentu karena itu ilham dari Tuhan contohnya, ya kan? Tentu itu nasihat dari Tuhan, pedoman hidup. Ya. Nah, apa motif kita itu? Ya, kalau kita percaya bahwa itu firman Tuhan, kita percaya bahwa itu diilhamkan Tuhan kepada nabi-nabi, ya, berarti harusnya kita mengakui bahwa semua ilmu pengetahuan itu kan asalnya dari sama satu Tuhan, dari Tuhan, ya kan? Ya. Harusnya berarti kita tetap akan mengotoritaskan kitab suci atau Alkitab dalam setiap kehidupan kita. Setuju. Jadi satu ayat di sini, ya, ayat yang sangat ikonik kalau kita bilang ya, Amsal 1 ayat 7, ya kan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya. Jadi itu pun udah memberikan kepada kita clue bahwa sebenarnya semua pengetahuan itu berasal dari Tuhan, dari Tuhan. Setuju. Jadi gitu ya, jadi mengotoritaskan Alkitab sebagai pedoman kita berarti kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala ilmu pengetahuan. Itu dari Sensitivo. Baik. Terima kasih Pak Debre ya. Sebagai jawabannya adalah tergantung mindset kita ya. Konsep kita mempercayai akan firman Tuhan itu sebagai apa. Ya, kalau kita percaya Alkitab itu adalah sebagai landasan yang diberikan oleh Tuhan ya, atau dasar kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, maka otomatis kita kan apa? Mementingkan atau memprioritaskan Alkitab. Dan memang benar bahwa Alkitab ini sudah lama ya, sudah sangat lama sekali ada. Baik, pertanyaan terakhir nih, Pak Debre. Dalam kehidupan kita pastinya ya bisa kita katakan pasti kita memiliki 1001 pengalaman bersama Kristus ya, tidak terhingga mulai dari kelahiran kita ya, mulai dari kita mungkin kecil, beranjak dewasa, bahkan remaja, bahkan sampai tua sekalipun, pastinya pertolongan Tuhan itu tidak pernah lewat ya, tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, karena sekarang ini kita akan sangat tersentuh ketika orang bersaksi. Kenapa kira-kira kesaksian ataupun pengalaman bersama Kristus itu begitu penting dalam kehidupan seseorang, PADP? Untuk disaksikan ya. Ya. Jadi simpelnya gini, ya. Ketika orang memiliki pengalaman bersama Kristus, ya kan, dia menceritakan pengalamannya kepada orang lain, itu sebenarnya dia sedang menumbuhkan keimanannya, ya kan? Dia sedang menumbuhkan. Sama seperti kita sedang menanam tanaman, ya kan? Kan perlu disiram ya? Disiram, kasih pupuk, ya kan, baru tanaman itu bisa tumbuh. Nah, cara menumbuhkan iman tuh begitu, ya kan? Harus disaksikan, harus dibagikan kepada orang lain, baru bisa bertumbuh. Kalau dipendam sendiri nggak bakal bertumbuh, ya kan? Jadi itu, ketika kita memiliki iman, memiliki pengalaman bersama Kristus, ya, kita menceritakan hal itu kepada orang lain, kita sebenarnya juga sedang menguatkan iman orang. Itu tadi analogi tanamannya perlu disiram dan dikasih pupuk. Kita bagikan, orang pun juga bertumbuh ya. Bertumbuh.
Ya, jadi sama-sama bertumbuh. Nah, itulah hal yang kenapa bersaksi itu penting, karena itu juga soal pertumbuhan iman. Oke. Iman yang bagus, iman yang bertumbuh, pasti selalu rindu untuk bersaksi. Setuju. Tapi kalau contohnya masih ragu-ragu atau masih suka diem, kalau misalnya orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, itu mungkin masih agak, mungkin bertumbuh tapi lebih lambat daripada yang bersaksi. Oke, setuju ya. Demikianlah ya pertanyaan dan juga diskusi kita pada kesempatan ini. Ya, kami berharap apa yang telah kita pelajari dan diskusikan boleh membuka pencerahan bagi kita bahwa begitu pentingnya mengenal Kristus dan Yesus sebagai Mesias. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi ya dalam kehidupan kita, secara khusus mengenai ilmu pengetahuan. Dan terakhir, kenapa perlu bersaksi? Karena bersaksi akan menumbuhkan iman kerohanian kita. Demikian pelajaran kita, kiranya Tuhan memberkati.